Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sebagai awalan kata kita memuja dan memuji ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai pada maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberikan sehat badan kepada kita bersama, diberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita masih bisa hadir ke dalam rumah Allah yang sangat mulia ini, sama-sama untuk kita laksanakan ibadah rutinitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para al sahabat beliau sekalian, ta'zim wa ikraman kepada Abu Imam Syekh, kepada tunggu-tunggu pengurus masjid yang sudah memberikan kesempatan mempercayakan kami pada maghrib yang berbahagia ini untuk menyampaikan sedikit tausiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan hendaknya kepada tunggu-tunggu sekalian yang sudah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf dan menunggu waktu Aisyah tiba, mari sama-sama kita ulang kaji kembali satu hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dhulmatu salasun. Rasul mengatakan bahawa zalim ini terbagi kepada 3 pembahagian. Yang pertama, kata Rasul, ad-dhulmu la yaghfiruhullah, zalim yang tidak akan pernah dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, ad-dhulmu yaghfiruhullah, zalim yang sangat mudah dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala, walaupun dosa itu dosa besar. Dan yang ketiga, kata Rasul, ad-dhulmu la yatrukuhu, zalim yang tidak akan pernah dibiarkan terjadi sesama manusia oleh Allah Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul melanjutkan sabdanya, fadhulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirkun. Rasul mengatakan zalim yang tidak akan pernah dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala fasyirkun, kata Rasul, syirik. Kenapa syirik tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala? Allah menjawab dalam Al-Quran, inna syirka la dhulmun adhim, bahwa sungguh syirik ini merupakan perkara yang paling zalim di antara perkara-perkara yang zalim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik merupakan perkara yang dapat memisahkan iman dengan seseorang. Syirik merupakan perkara yang dapat mengantarkan manusia ke dalam neraka jahanam untuk hidup kekal di sana untuk selama-lamanya. Makanya Allah tidak memaafkan dosa syirik.
Selain daripada syirik, walaupun dosa besar, Allah memaafkannya. Syirik bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, syirik ini disebabkan suatu kesengajaan. Seseorang ingin berkeluarga dengan orang non-muslim. Saking cintanya kepada seseorang, dia meninggalkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang diiming-imingkan dengan harta, jabatan dan uang, mereka rela meninggalkan agama Islam untuk mendapatkan itu semua. Dia sadar bahwa dia itu sudah syirik. Tapi yang paling sedih, menyedihkan, seseorang menganggap dirinya adalah orang yang taat. Seseorang menganggap dirinya adalah orang yang benar sesuai dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pada hakikatnya dia sudah jauh lari iman dalam dirinya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam i'tikad ahli sunnah wal jamaah dan ulama ahli sunnah wal jamaah sependapat, untuk kita mengenal Sang Khalik Allah Ta'ala, kita wajib mengetahui i'tikad 50 dengan sempurna. Dalam kitab Kifayatul Awam disebutkan, seseorang yang sudah mukallaf belum memahami i'tikad 50 secara detail, maka belum sah dikatakan sebagai muslim. Na'udzubillah. Salah satu i'tikad 50 yang wajib kita pahami adalah wahdahnya Allah, esanya Allah. Baik itu esa pada zat, artinya zat Allah tidak pernah sama dengan zat makhluk, dan zat Allah tidak mempunyai organ tubuh seperti organ tubuh makhluk. Dan yang kedua, wahdah pada af'al, pada perbuatan, dan wahdah pada sifat. Maka sungguh sangat disayangkan bila ada pemahaman-pemahaman ataupun pengajian-pengajian yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala lahir pada Nur Muhammad. Sementara dalam Al-Quran Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama sesuatu pun dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi sangat kita sayangkan pada hari ini, umumnya khususnya masyarakat Aceh, ada yang memahami ataupun yang mengikuti pengajian-pengajian yang menyatakan bahwa Allah ini lahir pada Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad adalah Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin secara akal sehat bisa kita terima bahwa Allah ini lahir pada Nur Muhammad? Kalau Allah lahir pada Nur Muhammad, sama dengan Allah ini adalah makhluk. Sama dengan tidak ada yang menciptakan dunia ini. Bagaimana mungkin seorang makhluk menciptakan makhluk? Ini suatu hal yang sangat mustahil. Oleh karena demikian, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kesyirikan ini merupakan perkara yang sangat zalim yang tidak akan bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah menggunakan lafaz tauhid inna. Makna daripada inna betul-betul kebit-kebit, jangan pernah ada keraguan di dalam pikiran kita bahwa Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memaafkan dosa-dosa selain syirik walaupun dosa itu besar, walaupun dosa itu sangat berkekalan kita lakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida.
siapa saja yang mensyarikatkan Allah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja karena keterbatasan pengetahuan, sementara kita hidup di dalam lingkungan ulama, Allah tidak memaafkannya. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena syirik ini merupakan perkara yang paling zalim di antara segala kezaliman yang ada. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada syirik yang pertama, Allah Ta'ala mengharamkan surga terhadap orang tersebut. Allah Ta'ala mengharamkan surga. Tidak ada istilah sesudah habis dibakar nanti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada. Allah haramkan surga. Yang kedua, semua amal kebaikan yang sudah dia lakukan semasa Islam, bila dia sempat kembali ke Islam, amal kebaikan itu hangus, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dia syirik, kemudian dia taubat, sempat dia kembali kepada Islam. Sementara sebelum dia syirik, dia melakukan berbagai macam perbuatan yang sifatnya baik, yang diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Namun dengan sebab syirik, semua amal kebaikan itu gugur pahalanya. Ini akibat daripada kesyirikan. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada suatu ketika dulu, pada masa Nabiullah Isa alaihissalam, ada beberapa orang taat, ada beberapa orang salih. Mereka sangat salih, sangat taat, bisa dijadikan sebagai contoh teladan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dan tiba-tiba beliau-beliau ini diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala beliau ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah syaitan. Yang datangnya bukan pada ulama-ulama tadi, tetapi pada pengikut-pengikut ulama yang sangat mengagungkan ulama tersebut. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Wahai sahabat, orang-orang salih, Anda sangat sayang sama orang salih tadi, dan Anda beribadah sesuai dengan anjuran dan ilmu yang diberikan oleh orang salih. Sementara orang salih itu sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Agar Anda tekun beribadah selama-lamanya, dan ibadah Anda itu tulus bagaikan tulus gurumu, Anda buatlah patung, dan Anda kasih nama patung-patung tersebut sebagaimana nama-nama guru Anda. Itu yang dibisikkan oleh syaitan pada orang-orang terdekat dengan orang salih. Akhirnya mereka buatlah patung dalam bentuk orang-orang salih tadi. Memang pada waktu itu tidak ada permasalahan, karena masih ada orang-orang terdekat dengan orang salih menjelaskannya bahwa itu bukan Tuhan, tetapi bentuk orang salih supaya kita bisa mengenang orang salih. Tetapi lambat laun, dari hari ke hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, sementara masyarakat terus berada di dalam keawaman, masyarakat terus tidak lagi mau menuntut ilmu, sehingga masyarakat pada waktu itu tidak lagi menyembah Allah Ta'ala, berbalik kiblat menyembah patung-patung berhala yang dibuat oleh orang-orang terdekat dengan orang salih tadi. Kenapa? Karena ini terbatas, karena ini ilmu tidak cukup, sehingga mereka syirik. Hal seperti inilah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa mereka akan diharamkan masuk surga. Karena tidak akan mungkin
kita tidak bisa mengenal Allah sementara hidup kita di tengah-tengah para ulama, hidup kita di tengah-tengah masyarakat yang pandai. Tetapi sangat kita sayangkan pada hari ini banyak sekali masyarakat Aceh yang sudah menyeleweng pemahamannya, padahal cukup banyak ulama-ulama di sekitarnya. Ini semoga tidak sampai pada tempat kita, dan kita doakan untuk diri kita dan untuk keluarga kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal sedemikian. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kata Rasul, zalim yang sangat mudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Fadzulmul ladzi yaghfiruhu Allah, zulmul ibadi anfusahum bainahum wa baina rabbihim, yaitu kezaliman yang terjadi antara dirinya dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, tidak ada sangkut paut dengan masyarakat. Tetapi kezaliman itu terjadi antara dirinya dengan Tuhannya. Contoh, Allah mewajibkan salat. Mungkin masih ada di antara kita, mulai dari akil balik sampai hari ini, yang belum pernah melakukan salat. Allah mewajibkan puasa. Mungkin ada di antara kita yang di bulan Ramadan seperti biasa-biasa saja. Allah mewajibkan zakat. Tetapi ada di antara masyarakat yang berfikir itu adalah hasil usahanya, tidak ada hak orang lain di dalam haknya. Dan Allah wajibkan haji, sementara ada masyarakat yang berfikir bahwa itu buang-buang uang yang tidak menghasilkan. Allah haramkan judi, tetapi pada hari ini judi itu sudah menjadi sebuah permainan yang sangat disenangkan. Menyorojeh judi payah ajak lakukan musuh. Tetapi hari ini perjudian itu banyak sekali terjadi di warung kopi, banyak sekali terjadi di tempat-tempat keramaian. Bahkan judi itu bisa terjadi di dalam rumah kita sendiri kalau kita tidak bisa mengawasi anak kita masing-masing. Judi online. Allah mengharamkan zina, tetapi mungkin itu adalah sebuah hal yang biasa dianggap oleh orang-orang kurung merat yang tidak ada iman. Allah mengharamkan mabuk-mabukan, tetapi banyak sekali masyarakat yang menghabiskan uang ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta untuk menghisap beberapa kali saja. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apakah dosa itu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala? Saya adalah orang yang sangat mungkar, belum pernah beribadah kepada Allah, yang ada adalah membuat pelanggaran. Apakah Allah akan memaafkannya? Jawabannya ya. Allah sangat mudah memaafkannya, sebagaimana sabda Rasul tadi. Dan apa Allah memaafkan? Allah menjawab dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, cukup banyak sudah pelanggaran kita lakukan. Yang diperintahkan oleh Allah tidak kita indahkan, tetapi Allah masih memanggil kita dengan hai orang-orang yang beriman. Sangat lembut Allah memanggil kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah akan sebagai taubat nasuha. Kalau taubat sudah kita lakukan, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga
di mana di dalam surga itu akan disediakan sungai-sungai yang mengalir air di bawahnya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Tetapi perlu kita pahami bahwa taubat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan dari hitam ke putih. Tidak semudah itu. Taubat itu tidak semudah tulisan yang kita baca yang ada di spanduk di simpang-simpang jalan. Taubat itu punya proses. Syarat taubat yang pertama, menyesal di dalam hati terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, terhadap puasa yang sudah kita tinggalkan, terhadap sembahyang yang sudah kita tinggalkan, terhadap zakat yang sudah kita tinggalkan, terhadap zina yang sudah kita lakukan, terhadap mabuk yang sudah kita lakukan. Penyesalan yang paling mendalam. Ustaz, hari ini saya sudah taubat. Setiap maghrib saya berada di saf depan di jamaah. Setiap isya saya juga berada di saf depan. Setiap malam saya tahajud. Saya selalu salat duha. Puasa Senin Kamis sudah menjadi rutinitas saya. Saya sudah taubat. Itu belum namanya. Itu adalah perkara amaliyah. Taubat adalah hati. Penyesalan yang paling dalam berada di dalam hati kita. Contoh kami sampaikan yang paling sederhana. Bagaimana penyesalan? Kita punya seorang anak. Seorang anak itu laki-laki, itu perempuan, tidak ada lain. Anak semata wayang. Kita punya mobil yang sangat mewah. Kita parkirkan di garasi. Tanpa kita lihat, waktu kita mundurkan, anak kita terinjaklah oleh ban mobil. Seketika itu, nyawa sang anak berpisah dengan jasadnya. Seketika itu, kita akan berpisah untuk selamanya dengan anak yang paling kita sayangi. Sangat menyesal oleh diri kita terhadap kita. Kenapa kita tidak melihat anak kita semata wayang berada di belakang mobil? Sangat menyesal. Seandainya kalau turun malaikat, wahai hamba Allah, seandainya anakmu ini hidup kembali, apakah anda rela mensedekahkan mobil mewah ini kepada orang lain? Apa yang kita ucapkan? Wahai malaikat, jangankan mobil mewah ini, semua harta kekayaan saya ambillah. Rumah mewah saya ini ambillah, asal anak saya hidup kembali. Kenapa kita ucapkan sedemikian rupa? Karena kita cukup menyesal terhadap perbuatan kita. Tidak kita lihat di belakang mobil ada anak kita sehingga kita mundurkan terus. Penuh dengan penyesalan. Dikala kita masuk ke dalam rumah, kita lihat foto anak kita lagi tersenyum. Tetapi oleh diri kita bukan tersenyum, malah sebaliknya meneteskan air mata melihat senyumannya. Dikala kita melihat di album anak kita lagi duduk bersama kita dan lagi tersenyum, tetapi kita bukan bangga, tetapi hati kita tergores melihat senyumannya, mengingat kenangan-kenangan masa silam, mengingat bagaimana terinjak anak kita dengan mobil yang kita lakukan. Penuh dengan penyesalan. Yang jadi pertanyaan hari ini, adakah di antara kita yang menyesal sedemikian rupa terhadap salat yang sudah kita tinggalkan, terhadap puasa yang sudah kita tinggalkan, terhadap zina yang sudah dilakukan, terhadap mabuk-mabukan yang sudah dia lakukan? Apakah ada penyesalan seperti itu? Kalau ada penyesalan seperti itu, Allah sudah menerima taubat kita. Taubat itu bukan salat, itu adalah buah daripada taubat. Taubat itu bukan zakat, itu buah daripada taubat. Taubat yang paling mendalam adalah penyesalan di dalam hati yang sangat dalam terhadap perilaku yang sudah kita lakukan, sekalipun dosa itu dosa besar selain daripada syirik. Allah Ta'ala akan memaafkannya. Syarat taubat yang kedua, yaitu dengan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah,
dan dengan segera melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau dulu kita tidak melakukan salat, sekarang salatlah, sekarang puasalah, sekarang berikanlah zakat. Syarat taubat yang ketiga adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum pernah, yang sudah kita tinggalkan. Kalau dulu kita tidak melaksanakan salat, sambil melaksanakan salat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kita qadakan terus salat dulu yang kita tinggalkan. Kalau dulu kita tidak melaksanakan puasa, kita qadakan semua puasa yang kita tinggalkan. Ini syarat taubat. Ada tiga. Yang pertama penyesalan, yang kedua segera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan yang ketiga menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah kita tinggalkan. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasul, wadzulmu la yadrukuhu fadzulmul ladzi abdi li ba'din ba'da hatta yadina li ba'din ba'da. Kezaliman yang ketiga kata Rasul, kezaliman yang tidak akan dimaafkan, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, kezaliman seorang hamba terhadap hamba lainnya. Kita sudah melakukan salat, pun kita memberi sedekah cukup banyak, sekalipun kita haji, umrah, bolak-balik ke Ka'bah Baitullah untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak memaafkan. Kapan juga baru memaafkan? Hatta yadina li ba'dihim ba'da. Apabila orang yang kita zalimi itu sudah memaafkan terhadap orang yang menzaliminya. Kalau kita ke pintu Ka'bah untuk memohon ampun di sana salah alamat. Yang tepat adalah di depan pintu rumah orang yang kita zalimi. Kita ketok pintu, berikan salam dan memohon maaf. Kalau mereka tidak mau memaafkan, harus kita beranikan diri kita untuk berulang kali mengunjunginya untuk memohon maaf. Bila perlu beli kemaafan mereka. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa seorang hamba dengan hamba yang lain bila orang yang bersangkutan belum rela memaafkannya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, juga hendaknya kepada tungku-tungku sekalian yang sudah berhadir dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.